Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA. Masuk ke bab baru yaitu ekosistem, bab ekosistem. Nah, di sini ada komponen ekosistem terbagi menjadi dua yaitu biotik dan abiotik. Di mana biotik itu merupakan makhluk hidup yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan, sedangkan abiotik itu merupakan benda tak hidup tapi mempengaruhi lingkungan. Contohnya nih, biotik itu adalah manusia, hewan, tumbuhan, jamur, fitoplankton. Sedangkan abiotik ada tanah, air, cahaya, udara, kadar garam, derajat keasaman, suhu, kelembapan, kadar garam. Kemudian nih, ada peran komponen ekosistem, di mana dalam uraiannya itu ada produsen dan juga konsumen. Di sini konsumennya ada beberapa yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kemudian, produsen merupakan organisme yang membuat makanannya sendiri atau autotrof, yaitu dengan melalui proses fotosintesis. Jadi, produsen ini tidak membutuhkan makhluk lain untuk membuat makanannya, tetapi melalui proses fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan karbohidrat atau glukosa. Nih ada reaksi fotosintesisnya yaitu 6CO2 dan 6H2O dengan cahaya atau energi cahaya matahari, maka mengeluarkan 6O2 dan C6H12O6. Nah, di sini ada gambarnya ya. Karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari mengeluarkan oksigen dan glukosa. Di sini produsen ini di daratan ada tumbuhan. Kalau di laut ada alga atau ganggang, kemudian fitoplankton. Nah, di sungai, kolam, dan danau ada cyanobacteria. Nah, di sini ada alga coklat atau alga coklat. Kemudian di sini ada fitoplankton ya, tempat hidupnya fitoplankton. Ada padi. Ini cyanobacteria. Nah, kemudian konsumen. Apa itu konsumen? Organisme yang bergantung pada organisme lain untuk suplai energi dan makanannya. Kan kalau tadi produsen itu tidak membutuhkan bantuan untuk makanannya kan, sedangkan konsumen itu membutuhkan organisme lain atau makhluk lain untuk suplai energi dan makanannya. Nah, ini dikenal dengan nama organisme heterotrof. Berdasarkan makanannya, ini ada konsumen heterotrof ini ada terbagi menjadi ada herbivora, karnivora, dan omnivora, di mana herbivora ini pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan tumbuhan dan daging ya. Di sini ada konsumen herbivora berperan sebagai konsumen primer, makhluk hidup yang memperoleh energi makanan dari tumbuhan, fitoplankton atau ganggang. Ini konsumen herbivora ya. Kemudian konsumen karnivora memperoleh energi makanan dengan makanan hewan lain ya. Jadi pemakan daging kan karnivora itu. Nah, ini merupakan konsumen sekunder. Nah, ini juga konsumen omnivora, makhluk hidup pemakan hewan dan tumbuhan. Di sini ada penguraiannya, ada atau dekomposer, di mana dekomposer ini merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme lain atau makhluk hidup lain. Contohnya bakteri, jamur, cacing tanah, dan serangga. Nah, ini organisme pengurainya ya. Ini organisme pengurai dalam pohon. Nah, kemudian ada satuan tingkatan ekosistem. Nah, ini harus sesuai urutannya. Pertama urutannya dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, kemudian ke bioma, biosfer. Nah, pertama, individu itu apa? Satu organisme, contohnya seekor rusa.
satu saja, satu organisme, satu hewan, misalkan seekor rusa, seekor kuda, itu namanya individu. Sedangkan populasi merupakan sekumpulan organisme sejenis yang dapat berkembang biak berada dalam kurun waktu yang lama. Nah, ini kumpulan populasi ini sekumpulan organisme yang sejenis. Tadi misalkan beberapa rusa, ada 100 rusa, itu merupakan populasi karena kumpulan organisme yang sejenis ya. Kalau misalkan seekor rusa itu individu, sedangkan 100 rusa itu populasi ya. Kemudian ada komunitas. Komunitas ini merupakan beberapa populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Nah, komunitas ini jadi kumpulan beberapa jenis hewan. Dan itu banyak hewan, jenis hewannya, ada misalkan 2 ekor rusa, ada 3 ekor gajah. Nah, itu merupakan komunitas ya. Kemudian ada ekosistem, merupakan kesatuan komunitas dan lingkungan yang membentuk hubungan timbal balik ya. Kemudian ada bioma, biosfer, di mana bioma tersebut merupakan ekosistem yang luas cakupannya, dan biosfer merupakan kumpulan berbagai bioma. Nah, di sini ada satuan tingkatan ekosistem. Contohnya ini ada satu hewan kan. Kemudian ini ada beberapa hewan yang sejenis kan. Ini merupakan, kalau ini satu itu individu, kalau ini banyak beberapa hewan sejenis itu merupakan populasi. Nah, ini kumpulan beberapa populasi, itu komunitas. Ada kan ini beberapa jenis hewan, itu merupakan komunitas. Nah, ini ekosistem. Nah, ini dengan lingkungannya ya. Jadi hewan-hewan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada ekosistem alami. Ekosistem alami ini merupakan ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya laut, hutan, sungai, danau, dan rawa-rawa. Jadi ini tidak ada campur tangan manusianya ya. Ini secara alami gitu. Kemudian ini ada ekosistem buatan. Nah, kenapa ekosistem buatan? Karena ada bantuan dari dari makhluk yang lain. Nah, suatu ekosistem buatan ini merupakan suatu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kolam, waduk, sawah, kebun, ladang. Itu kan ada bantuan makhluk hidup yang lain gitu ya. Nah, ini ada satuan tingkatan ekosistem. Di sini ada atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, stratosfer. Kemudian ada antrosfer. Nah, ini atmosfer ini bioma. Litosfer ini bioma. Nah, sedangkan kumpulan bioma ini, semua dan bumi ini kumpulan bioma kan, ini merupakan biosfer gitu ya. Jadi untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa selalu belajar. Semoga kalian mengerti apa yang telah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.